channelku Fahri Alam Fahila. Dan hari ini kita akan membahas tentang wilayah kategori yang ada di pertama-tama. Pernah gak sih kalian mikir gimana sih cara pemerintah atau para ahli gitu membagi-bagi wilayah di bumi ini? Apakah pembagian itu cuma berdasarkan batas alam seperti sungai dan gunung, atau cuman asal tarik garis lurus di atas peta? Jawabannya ternyata seru banget guys. Dalam ilmu geografi dan perencanaan pembangunan, wilayah itu dikelompokkan ke dalam berbagai wilayah kategori yang memiliki fungsi-fungsi khusus yang masing-masingnya itu dibuat agar pembangunan bisa berjalan lebih teratur dan masalah masyarakat bisa diselesaikan dengan tepat. Nah, kita akan fokus mengupas tuntas 3 wilayah kategori utama dari wilayah administrasi, wilayah perencanaan, dan hingga wilayah politik. Kita akan bedah pelan-pelan apa saja ciri-cirinya, alasannya kenapa pembagian ini bentuk, serta contoh-contohnya nyata yang ada di Indonesia. Jadi siapkan catatan kalian, tata posisi duduk yang nyaman, tonton video ini sampai dan kembali ke kelas. Dari wilayah kategori yang pertama itu wilayah administrasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut administrative region. Pembagian wilayah yang satu ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah administrasi itu dibentuk berdasarkan fondasi yang sangat kuat, legal dan resmi, yaitu keputusan hukum, UUD, dan peraturan pemerintah, serta pembagian kekuasaan politik pemerintah suatu negara. Ciri-cirinya ini sangat tegas. Batas wilayahnya itu mutlak secara hukum, tercatat secara legal di sertifikat atau dokumen negara, dan sifatnya sangat kaku. Kita tidak bisa menggeser batas wilayah ini sesuka hati karena setiap jengkal tanah itu di dalamnya memiliki konsekuensinya hukum, hak milik, dan penggunaan anggaran negara yang nyata. Cirinya itu ada yang sangat mencolok, yaitu wilayah ini selalu memiliki struktur pemerintahan lokal resmi yang sah dan diakui oleh negara. Wilayah ini juga dipimpin oleh kepala daerah mulai dari level tertinggi seperti gubernur, untuk tingkat provinsi, atau bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten, dan kota atau camat atau ini camat untuk kecamatan, lurah atau kepala desa. Bahkan sampai unit terkecil di lingkungan sekitar rumah kita sendiri, yaitu ketua RW dan ketua RT. Lalu apa tujuan utama dibentuknya wilayah administrasi ini? Jawabannya untuk mempermudah jalur birokrasi, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, pengurusan pajak kendaraan, atau pembagian bantuan sosial bisa tersalurkan secara teratur dan adil kepada warga negara. Contohnya itu seperti konkretnya gampang banget kita ditemukan seperti wilayah Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Bogor, atau wilayah cakupan RT dan RW. Tempat rumah kalian berdiri saat ini atau tinggal. Setelah kita membahas yang tadi, kita akan lanjut ke wilayah perencanaan atau planning program region. Pembagian ini dibuat karena pemerintah menyadari kalau masalah geografis atau tantangan alam itu sering kali tidak peduli dengan garis batas. Administrasi politik buatan manusia, air sungai akan tetap mengalir dan banjir akan tetap lewat tanpa peduli
peduli apakah daerah itu sudah masuk wilayah kabupaten lain atau belum. Oleh karena itu, dasar pembentukan wilayah perencanaan itu adanya kesamaan masalah geografis yang mendesak atau adanya satu target program pembangunan khusus dalam skala yang sangat besar yang ingin dicapai bersama. Cirinya itu bisa dibedakan dengan perencanaan ini dari wilayah administrasi adalah batas wilayahnya yang bersifat sangat fleksibel. Wilayah ini seringkali harus melintasi, memotong, atau bahkan menabrak batas-batas administrasi resmi beberapa kabupaten atau bahkan beberapa provinsi sekaligus. Pendekatan ini sengaja dilakukan karena orientasi utamanya pada fokus pada solusi penanganan masalah jangka panjang dan pembangunan lintas daerah secara terintegrasi. Contoh terbaiknya itu yang sangat terkenal itu di negara kita adalah wilayah daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung. Masalah banjir tahunan yang melanda ibu kota tidak akan pernah bisa selesai. Kalau pemerintahan Jakarta cuma membenahi sungai di dalam wilayah administrasinya saja, oleh karena itu dibentuknya wilayah perencanaan atau DAS Ciliwung yang areanya menyatukan wilayah hulu di Jawa Barat mulai dari Bogor melewati Depok hingga ke wilayah hilir di DKI Jakarta demi manajemen air yang terbatu dari hulu ke hilir. Contohnya itu ke kawasan ekonomi yang khusus atau kayak Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang dirancang secara khusus untuk menjadi pusat pertumbuhan pariwisata internasional. Kita lanjut ke wilayah kategori yang ketiga, yaitu wilayah inti atau dalam istilah geografisnya itu sering disebut core region. Jika kita menganalogikan sebuah negara atau sebuah pulau sebagai tubuh manusia, maka wilayah inti ini adalah bagian jantung sekaligus otak dalam pembentukan wilayah inti. Adanya konsentrasi atau pemusatan tertinggi dari kemajuan aktivitas ekonomi, pusat perindustrian terutama, serta roda aktivitas politik nasional di suatu negara. Ciri-ciri ini wilayah inti ini sangat mencolok dan langsung bisa kita rasakan lewat mata telanjang saat kita memasukinya. Di wilayah inti ini bangunan infrastrukturnya berjalan sangat cepat dan sangat modern. Mulai dari jalan tol berlapis, sistem transportasi umum cepat berbasis rel, hingga gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Akibatnya, dari perputaran ulang dan roda ekonomi yang sangat besar, wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi. Hal ini secara otomatis menjadikan wilayah inti sebagai magnet utama terjadinya fenomena urbanisasi di mana jutaan orang dari berbagai pelosok daerah akan berbondong-bondong merantau dan pindah ke wilayah ini dengan harapan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang mapan atau fasilitas pendidikan yang lebih baik. Di negara kita tercinta ini di Indonesia, contoh utamanya itu dari Coregions ini sudah pasti dipegang oleh wilayah kota metropolitan DKI Jakarta dan juga kota Surabaya di Jawa Timur sebagai pusatnya dari pergerakan ekonomi utama nasional. Itulah penjelasan lengkap dari mengenai 3 wilayah kategori penting yang kita pelajari hari ini.
mulai dari pertama, kedua, dan kita jadi tahu ya kalau pembagian wilayah ke dalam kategori administrasi, perencanaan, hingga wilayah inti ini punya fungsi yang sangat krusial dalam merancang masa depan bangsa dengan memahami karakteristik tiap wilayah. Pemerintah bisa membuat kebijakan pembangunan nasional yang lebih adil dan menata dari kota besar sampai ke pelosok daerah. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah menyimak video edukasi ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di video ini kalau video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau salah kata. Tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan materi geografi atau channel-channel selanjutnya yang akan aku upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.